Inilah sebuah kisah tentang seorang pemuda, anak dari orang kaya, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel bagian ke-7, Kenshin, yang telah diterima kerja. Hari itu juga, ia diberi sejumlah arahan, beserta peralatan, yang mana hal tersebut begitu baru dikenalnya. Bahkan, untuk pertama kalinya, ia memegang peralatan kerja itu. Meskipun demikian, Kenshin merasa menikmati. Segera saja, ia diperintah menuju ke kantor belakang, yang berdekatan dengan kantin. Saat itu, ia disertai seorang teman. Teman yang baru dikenalnya, telah bekerja di tempat ini, sudah hampir 1 tahun lamanya. Ia bernama Iwan. Di sela jalannya itu, menuju ke kantor belakang, Iwan bercerita pada Kenshin, yang baru pertama kali kerja ini. Ia pun bilang, "Friend, kalau kerja di sini, kita itu harus datang pagi-pagi sekali. Kalau enggak, biasanya nanti akan jadi masalah. Terlebih, itu di kantor utama orangnya galak-galak semua. Untung saja, kamu gak langsung ke sana. Dulu aja, aku pernah jadi korbannya." Sambil tertawa Iwan bercerita, seakan menyinggung tentang orang-orang yang dimaksudnya itu. Kenshin pun bertanya, "Maksudnya jadi korban apa ya, Wan?" Si Iwan teman baru, yang langsung akrab dengan Kenshin itu, melanjutkan. Ia berkisah, saat pertama awal dulu, dirinya kerja di sini. Itu loh friend, pernah suatu ketika, motor gua mogok di jalan. Jadinya, tiba di kerjaan agak terlambat. Rada kesiangan gitu. Setelah ganti seragam kerja, dengan cepat-cepat, aku langsung masuk ke kantor utama itu. Lo tahu gak friend, waktu pertama kali tiba di pintu masuknya, gua langsung dicuekin. Kagak dianggap gitu. Mereka semua memasang wajah yang garang. Lalu satunya menegur, "Lo emangnya cleaning service ini jabatannya lebih tinggi dari kita ya kawan-kawan? Kok dia ini datangnya belakangan?" Sambil memegang sapu, diriku saat itu friend, ditertawain oleh seisi ruangan. Berdiri di depan mereka, laki dan perempuan, semuanya mencercaku habis-habisan. Bahkan, ada yang berkata kasar friend, sambil nunjuk-nunjuk gitu. Kayak mau nonjokin gua. Jadinya, gua pernah jadi korban di kantor itu. Tapi lu, kagak usah khawatir apalagi resah gitu. Lebih-lebih takut, semua pekerjaan ada resikonya. Iwan menasehati Kenshin. Kenshin sendiri masih mendengarkan. Lebih lanjut, Iwan berkisah lagi. Tadi itu kan sisi negatifnya. Di perusahaan ini juga ada surganya. Iwan tertawa kecil. Kenshin pun tersenyum. Penasaran ada di benaknya. Lalu, ia bertanya, "Apa itu Wan?" Iwan pun bilang, "Hey Ken, lu lihat itu." Mereka berhenti sejenak. Iwan menunjuk ke arah kantor, di belokan sebelah kiri. Di sana itu friend, ada satu ruangan yang dipakai untuk pegawai admin. Hampir semuanya baik-baik orangnya. Terlebih, mereka itu seorang cewek yang cantik-cantik. Gua pernah kerja di situ selama 1 minggu. Rasanya betah banget deh. Wangi ruangannya, pemandangannya indah. Gua yakin lu pasti betah ada di situ. Iwan bercerita sambil tertawa tersenyum. Lalu ia bicara lagi, "Oh ya Ken, sering juga lo, aku disuruh beli makanan, minuman di kantin. Terus kembaliannya, gak usah dibalikin. Bayangin, kembaliannya, ada yang 15.000, 10.000. Bahkan, pernah aku dikasih 50.000, selama 3 hari berturut-turut oleh Mbak admin, yang sangat cantik sekali itu. Yang bernama Mbak Kauri." Apa itu, kalau gak dinamakan surga, yang ada di perusahaan ini? Mendengar cerita Iwan, Kenshin tersenyum. Lalu, mereka pun tiba di tempat yang akan dikerjakan. Suasananya masih sepi, belum terlihat aktivitas di dalamnya. Lalu Kenshin bertanya, "Ini juga kantor buat kerja ya?" Si Iwan itu menjawab, "Bukan Ken, ini hanya gudang tempat alat perlengkapan. Istilahnya, nanti tempat ini dibuat cadangan. Jika yang di depan sudah penuh, maka akan dipindahkan ke sini." Terlihat sekali, di tempat itu, berserakan bermacam jenis barang kantor. Kenshin mulai membersihkan, satu persatu,
menata barang itu di tempatnya masing-masing. Di sela hal tersebut, si Iwan malah bertanya, "Friend, tunggu bentar nih. Kamu kok kelihatan seperti lainnya? Kayaknya lu kok kurang pantas gitu, kerja seperti ini." Iwan melihat Kenshin, yang berperawakan rapi, seperti bukan orang yang biasanya. Namun, Kenshin segera membalasnya. "Kamu bisa aja Wan, kita ini juga sama, kerja cleaning service." Maklum, saat itu, Kenshin yang baru pertama kerja, masih belum mengkondisikan diri dengan keadaan barunya. Jadinya, terlihat seperti yang dikira Iwan. Pekerjaan pun telah selesai. Kenshin merasa lelah sekali. Dikarenakan ini, pertama kali dirinya bekerja. Terlihat keringat ada di keningnya. Seragamnya pun nampak lusuh dan kotor. Menginjak siang hari, waktu istirahat pun tiba. Iwan mengajaknya untuk ke kantin bersama. "Hey Ken, ayo ikut aku. Lu aku traktir, karena aku kemarin baru saja gajian." Kenshin pun menolaknya. "Kagak usah Wan, kagak usah repot-repot." Namun, Iwan memaksanya. "Jangan gitu loh Ken, kagak baik menolak rezeki itu. Ayo kita jalan." Akhirnya, mereka pun berjalan ke depan, yang tak jauh dari tempat kerjanya. Terlihat, kantinnya ada 3, satu untuk karyawan, satu untuk pegawai kantor, dan satunya lagi untuk kantin yang umum. Kenshin pun duduk, seperti yang diarahkan temannya. Temannya sendiri segera memesan makanan. Karena baru pertama kali ada di sini, Kenshin melihat-lihat apa yang ada di sekitarnya. Nampak lalu lalang pekerja yang sedang istirahat di tempat ini. Kenshin pun memperhatikan, hingga pada saatnya, pandangannya tak sengaja tertuju pada kantin yang terlihat paling istimewa. Ia pun melihat seorang wanita yang tadi pagi bertemu dirinya sedang ada di tempat itu. Di sela hal tersebut, Iwan tiba-tiba ada di depannya sambil membawa makanan. Ia pun bertanya, "Lihat apa friend, kok kayaknya penting?" Temannya itu segera melihat pula apa yang dilihat Kenshin. Lalu, ia bilang, "Nah itu dia, itu yang aku maksud tadi. Mbak cantik yang aku bicarakan sebelumnya. Bener kan, lo aja langsung ngeliat gitu." Kenshin menjawab, "Bisa aja luan." Lalu, temannya itu berkata, "Ayo ini, silahkan dimakan, dijamin enak. Bikin hati tenang, perut pun kenyang." Rasanya, hari itu, hari yang nikmat sekali bagi Kenshin. Memakan bakso, di tengah habis kerja yang melelahkan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.